Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis seperti ini, dan partisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi terdengar berat banget ya. Padahal hal simpel kayak mutusin tempat makan pas nongkrong itu udah masuk praktik demokratis. Hari ini aku akan nanya ke teman-teman aku seberapa demokratis mereka kalau lagi beda pendapat. Guys, lapar nih, ke mall yuk makan sushi atau steak gitu. Waduh, jangan ke mall dong, akhir bulan nih. Saldo lagi kritis juga. Gimana kalau kita ke Warmindo atau Pecel Lele? Kalau gue sih ikut aja, asalkan tempatnya jangan outdoor, yang indoor aja. Soalnya di luar lagi panas banget nih. Aku ikut aja sih, yang penting gak kejauhan. Nah, kan mulai beda-beda, si Deva maunya yang murah, Nazwa maunya yang ber-AC, Dena maunya yang deket. Kalau kondisi kayak gini, biasanya kalian gimana sih biar nggak berantem? Ya biasanya sih kita kompromi, misalnya cari tempat yang murah tapi ada kipasnya, atau cari tempat yang gak panas-panas banget lah. Setuju sih. Dan yang paling penting tuh diomongin biar gak ada yang ngomongin di belakang dan ngerasa kalau misalkan pendapatnya tuh gak didengar. Lu gimana Den? Kan biasanya lu bilangnya terserah. Emang lu gak apa-apa kalau pilihan lu gak sesuai sama yang lu mau? Gue sih gak apa-apa ya, yang penting kalian juga udah pada sepakat. Gue juga pasti bakal ikut terus kok. Nah, dari perdebatan seru antara si hemat, si pemilih, dan si pendiam tadi, sebenarnya ada poin-poin penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang lagi mereka praktekkan. Pertama, soal kesetaraan atau equality. Di meja nongkrong tadi, status sosial atau siapa yang paling kaya itu nggak penting. Semua orang punya satu hak suara yang sama. Tidak ada diktator di antara kita. Kedua, adanya musyawarah untuk mufakat. Teman-temanku tadi nggak langsung egois pergi sendiri-sendiri kan. Mereka melakukan negosiasi. Intinya, inti dari sila keempat Pancasila kita mencari solusi yang paling sedikit risikonya dan paling banyak manfaatnya buat semua orang. Ketiga, partisipasi aktif. Kalian lihat kan si Dena yang pendiam tadi? Meskipun dia jarang bicara, dalam demokrasi kita wajib memberikan ruang buat dia. Karena kalau satu orang saja merasa tertekan atau tidak nyaman, maka kualitas demokrasi dalam kelompok itu sebenarnya lagi menurun. Jujur aja, kadang emang capek harus diskusi lama-lama cuman buat urusan makan. Kadang rasanya pengen ada satu orang aja yang mutusin biar cepat. Tapi itulah harga dari sebuah demokrasi, waktu dan kesabaran. Kita belajar bahwa menghargai proses itu jauh lebih penting daripada sekadar hasil. Karena dengan menghargai pendapat teman, kita sebenarnya lagi menjaga persatuan dalam lingkaran kecil kita. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi itu bukan sesuatu yang jauh di sana, bukan cuma milik orang-orang di gedung pemerintahan. Demokrasi itu hidup di sini, di keseharian kita, bahkan di atas meja makan yang penuh sisa piring kotor tadi. Memang demokrasi seringkali terasa lebih lama dan lebih ribet daripada kalau satu orang langsung main tunjuk. Tapi dari diskusi bareng teman-teman tadi, kita belajar satu hal yang mahal harganya, yaitu rasa memiliki. Ketika pendapat kita didengar, kita jadi lebih ikhlas menjalani keputusan bersama. Meskipun itu bukan pilihan awal kita. Belajar menghargai perbedaan pendapat di hal-hal kecil adalah latihan mental kita untuk menjadi warga negara yang baik nantinya. Karena kalau di tongkrongan aja kita sudah bisa demokratis,
Kemungkinan kita juga bisa menjaga demokrasi di level yang lebih luas. Saya Aira Bella Fatimah Hidayat pamit undur diri. Semoga video singkat ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk terus menghargai setiap suara yang ada di sekitar kita, karena satu suara tetaplah berharga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tugas berikutnya.